Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Pelayan firman hari ini, Pendeta Nelvin Rabinto STO bersama Majelis Jemaat Sion Poso mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah saat ini di rumah masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita. Untuk memulaikan ibadah ini, jemaat dijemput berdiri. Kita masuk pada panggilan beribadah. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mari kita sambut dengan PKJ nomor 7 ayat 1 dan 3. Bersyukurlah pada Tuhan. Ibadah saat ini ditabiskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Kita menyanyi ajaib namanya. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 5 kita akan baca secara berbalas-balasan. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 5. Tulisan yang menonjol keluar kami baca dan yang ke dalam dibaca oleh jemaat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku,
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Jemaat Tuhan, saat ini kita datang pada Tuhan untuk mengaku segala dosa kita. Sebab kita akan sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Pengampun. Ketika dengan rasa sesal dan malu, dengan kerendahan hati kita datang mengaku dosa di hadapan Allah. Dan kita akan ucapkan secara bersama-sama melalui Mazmur 51 ayat 3 sampai 6 dan ayatnya yang ke-12. Mari kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Setelah kita mengaku dosa di hadapan Allah, maka bagi kita yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosa di hadapan Allah dan bersedia untuk dituntun oleh kehendak Allah, maka berita pengampunan dosa disampaikan kepada kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita menyanyikan pujian Tuhan kami berlumuran dosa. Tuhan
mendengarkan hukum Allah dijemput kita berdiri. Hukum Allah menurut kitab Roma pasal 13 ayat 8 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kita menyanyi PKJ 130 ayat 1 dan 2. Kita akan menang. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Alkitab pada saat ini, tetapi sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pelayan firman-Mu pada hari ini. Karuniakanlah kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga dia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan firman Tuhan kita pada saat ini diambil pada Perjanjian Baru, Lukas 17, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Lukas 17 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya, kamu ingin melihat
satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Yesus berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabar kita hari ini? Pasti kabar gembira dan sukacita. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat-sehat. Dan kita bersyukur pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah, merayakan hari kemenangan sebagai umat Tuhan yang telah menerima keselamatan. Saya sungguh percaya ada sukacita, ada kasih Tuhan yang luar biasa yang kita alami setelah kita diperkenankan olehnya memperingati Jumat Agung, perjamuan kudus, dan Paskah yang kita laksanakan di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita tetap ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan walaupun saat ini kita beribadah masih di rumah-rumah masing-masing. Namun kita percaya ada maksud Tuhan di balik semuanya ini. Kita tetap berpegang pada firman Tuhan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Dan firman Tuhan berkata, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita melihat fakta yang terjadi akhir-akhir ini, membuat kita sudah cukup untuk melihat kebenaran firman Allah. Nubuatan Tuhan saat ini mulai digenapi. Sebagian orang tidak berhenti bertanya, mengapa semua ini semakin besar dan semakin sering terjadi? Bahkan peristiwa atau bencana akhir-akhir ini, yang pasti semuanya terjadi, ada sebab akibatnya. Untuk setiap tindakan Tuhan yang terjadi di atas bumi ini. Sebab peristiwa yang terjadi sekarang tidak hanya terjadi di satu tempat seperti peperangan, gempa bumi, kelaparan, banjir, tsunami, dan sebagainya. Tetapi dialami oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Mungkinkah ini terjadi karena perbuatan manusia yang semakin menentang Allah? Saudara-saudara,
Umat manusia di akhir zaman memang akan dirusak oleh kebejatan, oleh kejahatan, oleh tipu muslihat, oleh keserakahan. Manusia semakin berpikir jahat, berebut dan bertarung untuk status sosial, kekayaan, kejayaan, yang menyebabkan pertempuran atau peperangan terjadi antar bangsa-bangsa yang tidak pernah berakhir sebelum adanya wabah COVID-19. Ataukah saudara-saudara, termasuk saya, semakin membenci kebenaran dan kita sering menikmati ketidakbenaran sehingga kita semakin hidup dalam dosa dan tidak ada pertobatan. Bahkan menyangkal Tuhan, menolak Tuhan dan mempertahankan kejahatan. Bahkan di dalam kehidupan gereja mulai saling menyerang. Sikap-sikap ini saudara-saudara yang menguasai manusia akhir-akhir ini tidak terkecuali terkadang terjadi dalam persekutuan kita orang percaya. Kita lebih memilih kesenangan yang ditawarkan oleh dunia atau dosa. Penampakan ini menggambarkan hari-hari kehidupan di zaman Nabi Nuh telah tiba. Sebagaimana perkataan Tuhan Yesus dalam firman yang kita baca tadi. Sama seperti di zaman Nuh, begitu juga kelak pada hari-hari anak manusia. Sekarang ini telah terjadi inkarnasi Allah Tritunggal, hendak menyatakan kekuasaannya untuk menyucikan umat manusia dari dosa dan untuk menyelamatkan manusia. Ketika pada zaman Nuh tidak ada pertobatan, tidak mengakui dosa-dosa mereka kepada Tuhan, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan dengan sedemikian rupa sampai Tuhan tidak tahan melihatnya. Bagaimana mungkin mereka tidak dihancurkan? Bagaimana mungkin bencana besar tidak akan terjadi yang sangat mengerikan? Tuhan menimpahkan atas mereka. Bagaimana mungkin Tuhan hanya tinggal diam melihat umat yang Dia telah selamatkan, umat pilihannya, umat yang Dia kasihi hidup di dalam dosa. Demikianlah pada akhir-akhir ini. Tuhan pasti tidak menginginkan semua umat manusia ciptaannya yang Dia kasih, yang Dia telah selamatkan, tetapi hidup di dalam dosa. Oleh karena itu dalam menghadapi bencana yang akan terjadi selanjutnya, apa yang akan kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan untuk bertahan hidup dalam bencana terburuk, bahkan mungkin lebih buruk dan lebih kejam lagi yang akan terjadi dalam kehidupan kita di masa yang akan datang? Saudara-saudara, zaman Nuh adalah zaman yang sungguh-sungguh jahat, zaman yang sungguh-sungguh kejam. Hanya Nuh yang mendengarkan suara Tuhan, yang mendengarkan petunjuk-petunjuk Tuhan. Ia membuat bahtera menurut petunjuk Tuhan, menurut firman Tuhan. Ia mengumpulkan segala macam makhluk hidup juga menurut petunjuk dari Tuhan. Dan setelah semuanya selesai, Tuhan mengirimkan penghukumannya atas dunia melalui air bah. Hanya Nuh dan 7 orang anak
bersama anggota keluarganya, bersama binatang yang dia pilihnya yang selamat dari bencana itu. Karena Nuh menyembah Allah dan patuh pada Allah, bahkan menjauhi kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman, orang-orang yang dilindungi Tuhan adalah orang yang setia kepadanya hingga kesudahan zaman. Dan semua orang yang gemar melakukan kejahatan tidak akan lolos dari malapetaka yang akan terjadi di akhir zaman, yang telah tertulis dalam Alkitab. Tuhan mengingatkan kita dalam firman yang kita dengarkan tadi. Dan Tuhan hanya minta supaya kita bertobat. Air bah tidak akan terjadi 2 kali untuk menyucikan manusia. Penyaliban Yesus tidak akan terjadi 2 kali untuk menebus dosa manusia, dosa saya dan saudara-saudara. Keselamatan itu sudah diberikan kepada kita, dan kita telah disucikan. Hidup kita telah dikuduskan dengan harga yang mahal, dengan darah Yesus Kristus. Karena itu Yesus berkata, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jikalau kamu semua tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Bahkan Rasul Paulus menegaskan, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Bertobatlah dari kejahatanmu dan berdoalah kepada Tuhan supaya Dia mengampuni niat jahat di hatimu. Kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul 8 ayat 22. Dan siapa yang tidak mau bertobat, mengeraskan hatinya, dia menimbun murka Tuhan atas dirinya sendiri. Pada waktu murka dan penghukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Itu kesaksian Roma pasal 2 ayat 5. Karena itu saudara-saudara, mari kita melihat kehidupan kita. Bertobatlah dan berdoalah kepada Tuhan. 2 hal penting yang kita garis bawahi pada saat ini. Tentunya pertobatan itu terjadi setelah kita mengakui, menyadari di hadapan Allah lewat sebuah doa yang sungguh-sungguh. Doa adalah jalan atau jembatan penghubung kita dengan Tuhan. Lewat doa kita dapat menyampaikan semua keluh kesah kita kepada Tuhan. Mengapa Tuhan sampai saya jatuh dalam dosa? Mengapa Tuhan saya terlibat pada kejahatan? Sampaikan kepada Tuhan secara pribadi di dalam doa. Mengapa saya kejam? Mengapa saya serakah? Mengapa saya egois? Mengapa saya menipu? Perayaan atau peringatan Paskah tahun 2020 akan menjadi agenda yang tidak akan kita lupakan dalam sejarah kehidupan kita pribadi. Bukan karena adanya virus corona yang membuat gereja-gereja harus ditutup untuk sementara dan kita harus beribadah di rumah masing-masing. Tetapi Paskah tahun 2020 membawa satu kesan yang indah dalam hidup kita, bahkan sepanjang kehidupan kita mungkin. Sebab ibadahnya kita laksanakan secara tersendiri
dalam sebuah persekutuan yang terkecil, yaitu keluarga kita. Peristiwa ini mungkin baru kali ini terjadi. Itu tidak menjadi persoalan bagi kita, tetapi akan membawa makna tersendiri, bahkan sangat mendalam bagi kita untuk direnungkan. Dan kita akan mengakui bahwa ada maksud Tuhan bagi umat yang Dia kasihi. Dan peristiwa ini menjadi peringatan bagi kita, bagi saya dan saudara-saudara. Peringatan yang membawa perubahan bagi orang yang bersedia memberi segenap hidupnya untuk diperbaiki, untuk dibaharui oleh Tuhan dengan cara-cara Tuhan sendiri. Karena itu, baik saya maupun saudara-saudara, bahkan kita semua, marilah kita hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dengarkanlah perkataan Tuhan dan turutilah perintahnya. Sebab Tuhan Yesus sendiri mengatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Pada waktu itulah, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Matius pasal 11 ayat 15. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan vokal grup dari Filia dan dipersilahkan.
menjagaku setiap waktu. Persembahanku yang terindah bukanlah permata atau emas. Ku tahu pasti Engkau tak ingin kiranya hanya sepotong doa suci ku hantarkan padamu, Tuhan. Terimalah, kuduskanlah doaku ini. Terimalah, kuduskanlah doaku ini. Diucapkan terima kasih kepada vokal grup Filia yang telah memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hari ini sampai selamanya. Untuk pengakuan iman jemaat diri. Bersama-sama sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan PKJ nomor 2 ayat 1, mulia, mulia namanya. Bagi Yesus
marilah kita memberikan persembahan dan ingatlah kata Tuhan Yesus, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita menyanyi Di Sini Aku Bawa. Tuhan, kita akan mendoakan persembahan kita dijemput jemaat berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai umat yang Engkau telah selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Kita sambut dengan melakukan PKJ 149 ayat 1 dan 2. Ucap syukur pada Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita dengarkan warta Minggu 19 April 2020. Yang pertama, ibadah evangelisasi kelompok dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 di rumah masing-masing. 2. Ibadah kategorial Bapak dan Perempuan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 April 2020 di rumah masing-masing. Yang ketiga, dalam pencegahan COVID-19 tetap melaksanakan anjuran pemerintah, yaitu 1. Tetap tinggal di rumah atau stay at home. 2. Sering cuci tangan dengan air mengalir. Yang ketiga,
selalu menggunakan masker, dan yang keempat, membiasakan diri minum air hangat. Demikian warta kiranya menjadi perhatian kita semua. Salam. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Namun sebelumnya kita dengarkan pokok-pokok doa. Yang pertama, janda duda anak yatim piatu yang dipenjara, yang ada dalam kekurangan, menderita karena bencana alam. Kedua, jemaat yang sakit dan dalam pemulihan, Oma Tandirenung Kolondam, bayi dari keluarga Oma Keles, Ibu Karundeng Bode, Ibu Ontoni Pelenewen, Ibu Metusala Abram, Bapak Dahrin Nurdin, Ibu Mawala Abdullah, Oma Lanimoto, dan mereka yang sakit karena terjangkit COVID-19. Yang ketiga, para lansia, Oma Mangundap Tuela, Oma Purayotan, Oma Ros Padaga, Oma Kabilaha, Oma Kalengkongan Pele, Oma dan Opa Betosi Bansawena, Oma Mawuntu Ponto, Oma Koni Ponto, dan Oma Lianto Siulan. Yang keempat, pemerintah, TNI, Polri, dan para tenaga medis. Yang kelima, yang bersyukur atas ulang tahun kelahiran dan usia perkawinan Saudara Igar Wengkau, Nyonya Meiti Lumalo Karebungu, Bapak Kamberlin PA Rembang, Penatua Nyonya Sumirna Wongkar Bambari, Gabriel Kensi Aprilio Karel, Nyonya Selvi Taidi Montolalu, keluarga Tabaru Sampali, Gabriel Nerius Alexander Raung, Saudari Vince Ranja, Prilis Maya Angelina Towondila Mamangge, Bapak Pascal Lolon, dan Hilda Lestari Tabaru. Yang keenam, jemaat yang bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, Bapak M. Betosi, keluarga Kan Pindongo, keluarga Pitoi Rabinto, keluarga Hayati Potoe, keluarga Kalengkongan Sima, dan keluarga Ruakau Singkang. Dan yang terakhir, keluarga Kiding Mojampa bersyukur atas kelahiran seorang putri melalui operasi sesar dengan penuh selamat. Demikian pokok-pokok doa dalam ibadah kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, Allah yang menjadi juru selamat hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Pada hari ini kami ada dalam perlindungan Tuhan, melaksanakan ibadah pada hari Minggu yang kami peringati sebagai hari kemenangan bagi kami, di mana Tuhan telah menebus kami dari dosa. Karena itu ya Tuhan, patut kami mengagungkan, memuliakan Engkau sebagai Allah dan Tuhan kami, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, semua jemaat-Mu saat ini yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Hamba datang membawa kehidupan mereka kepadamu ya Allah, dalam persekutuan yang terkecil dalam keluarga rumah tangga mereka. Jikalau pada saat ini atas pertolongan dan perkenaan Tuhan, mereka boleh duduk mengikuti ibadah. Ya Bapa, kami percaya ini tidak menjadi sia-sia, tetapi itu akan membawa sukacita, damai, sejahtera dalam kehidupan kami sebagai umat yang Engkau kasihi.
Terima kasih Tuhan. Semua kami yang telah mendengarkan pemberitaan firman pada hari ini, lewat ibadah yang kami buat saat ini, walaupun mereka hanya melihat lewat layar HP maupun televisi, kami percaya Roh Kudus Tuhan yang bekerja, yang akan memberi mereka kemampuan dan hikmat, memberi mereka perenungan yang sungguh-sungguh firman Tuhan yang telah mereka dengarkan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa pemberitaan firman pada hari ini akan membawa berkat dalam kehidupan seluruh jemaat, dalam tugas pekerjaan mereka setiap hari ya Bapa, baik sebagai pegawai negeri, sebagai petani, sebagai tukang pengusaha, sebagai pengojek, pekarya dalam kehidupan keluarga maupun sebagai karyawan-karyawan perusahaan. Ya Tuhan, dimanapun mereka melaksanakan pekerjaan untuk mendapatkan nafkah kehidupan, Tuhan, hamba berdoa, Engkau Allah yang terus akan melindungi mereka di tengah-tengah situasi ancaman dengan adanya penyebaran virus corona. Tuhan, kami percaya bahwa itu akan dijauhkan dari kehidupan kami, dan seluruh jemaat akan boleh melaksanakan pekerjaan mereka dengan terus mematuhi apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah demi kebaikan kami semua. Ya Bapa, terima kasih. Kami pun berdoa saat ini bagi semua orang yang ada dalam pergumulan, yang ada dalam penderitaan, janda, duda, anak yatim, piatu yang kekurangan, yang mengalami peperangan, bencana alam. Bahkan ya Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan kesehatan. Sesama kami manusia yang saat ini sakit karena virus corona, yang dirawat di rumah-rumah sakit maupun juga yang ada di rumah mereka dengan melaksanakan karantina mandiri. Ya Bapa, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang Maha Tahu apa yang mereka butuhkan saat ini. Dalam iman percaya kami kepadamu ya Tuhan, bahwa mereka tidak akan dibiarkan, tetapi tangan Tuhan yang berkuasa akan menjamah tubuh mereka, akan memberkati kehidupan mereka, kondisi kehidupan yang sedang mereka alami, sehingga mereka juga akan merasakan damai sejahtera Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Orang-orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan akan memberkati mereka semua. Tuhan akan menjaga, melindungi mereka dari segala kecelakaan. Atas pertolongan Tuhan, mereka akan menjalani hari-hari hidup di masa tua dengan mengalami sukacita, damai sejahtera. Tuhan akan terus memberi mereka kesehatan tubuh, umur panjang. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Demikian kami berdoa buat pemerintah kami, TNI dan Polri, bahkan para medis, dokter dan perawat. Diberkatilah oleh Tuhan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan, bahkan dalam menggumuli dan terus berupaya supaya tidak semakin menyebar virus corona. Ya Bapa, biarlah dengan hikmat dan bijaksana dari Tuhan, itu akan memampukan mereka untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan penuh kesetiaan, kesabaran, bahkan dengan kekuatan dan kesehatan tubuh dari Tuhan. Dan biarlah kami seluruh masyarakat akan menyadari dan mematuhi semua anjuran pemerintah, para petugas medis, sebagai upaya untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dan
itu akan membawa kebaikan dalam kehidupan kami sebagai masyarakat yang ada. Ya Bapa, terima kasih. Lindungilah kami semua dan bungkuslah kami, baik jemaat maupun masyarakat, dengan kuasa Tuhan, supaya kami pun akan terhindar dari virus yang menakutkan ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini bagi jemaat yang bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, atas keselamatan, atas kasih sayang Tuhan, atas bertambahnya usia pribadi, usia perkawinan. Tuhan akan memberkati mereka semua, bahkan seluruh jemaat yang mengucap syukur atas berbagai-bagai hal, peristiwa-peristiwa indah, suka maupun duka yang dialami mereka. Tuhan akan menolong mereka dalam kehidupan selanjutnya, dalam pekerjaan, dalam harapan-harapan rencana kehidupan mereka. Tuhan yang akan dipermuliakan di tengah-tengah perjuangan hidup mereka. Ya Bapa di dalam sorga, demikian Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, diaken, pengurus kategorial yang ada di jemaat, pegawai gereja, pekarya gereja, yang terus melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan. Tuhan akan memberkati mereka dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati, tubuh yang selalu memuliakan nama Tuhan. Mereka akan selalu setia melaksanakan pekerjaan pelayanan dan juga dalam tugas pekerjaan di tengah-tengah keluarga yang ada. Ya Bapa, hamba pun berdoa bagi saudara-saudara pemuda yang terus berupaya melaksanakan perekaman setiap ibadah yang dilaksanakan di jemaat. Terima kasih Tuhan untuk ketulusan hati mereka. Mereka terus diberkati dengan tubuh yang sehat, semakin berhikmat, supaya apa yang mereka laksanakan ini, itu akan membawa kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dalam persekutuan jemaat Sion Poso. Ya Bapa, demikian juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang akan melaksanakan perjalanan di minggu ini. Tuhan akan memberkati rencana mereka. Tuhan akan menyertai menuntun sepanjang perjalanan. Mereka pun akan tiba dengan penuh selamat. Kami berdoa buat semua anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Pertolongan dan kasih sayang Tuhan selalu akan terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Dalam kerendahan hati, kami datang menyampaikan doa ini kepada Tuhan, sambil kami memohon pengampunan Tuhan atas dosa-dosa yang kami buat di hadapan Allah. Hanya di dalam satu nama kami sampaikan doa ini, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Amin. Saudara-saudara, mengakhiri ibadah kita dan untuk menerima berkat dijemput berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Disilakan duduk. Kita saat teduh. Kita berdiri, mari kita menyanyikan pakailah waktu anugerah Tuhanmu.